Pernah nggak sih kamu hal-hal negatif, sampai akhirnya mereka berpikir kalau hal-hal itulah yang mendefinisikan siapa dirinya dia. Dan akhirnya dia jadi down, 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 dan akhirnya apa yang terjadi? Dia nyakitin orang lain. Makanya manusia membutuhkan satu sama lain dan juga saling menyakiti satu sama lain. Kalau Lux deh, kalau kita lihat dunia sekarang, banyak orang yang kelihatan kuat di luar, tapi sebenarnya tuh capek banget di dalam. Menurut kamu nih Kak Lux, kenapa sih makin kesini orang tuh makin banyak yang ngerasa sendirian? Kenapa seseorang merasa sendirian? Karena mereka nggak pernah menjadi teman untuk dirinya dia sendiri. Karena mereka orang yang bergantung sama orang lain. Karena mereka nggak memiliki sesuatu untuk dibanggakan atau sesuatu untuk dilakukan. Dan karena mereka nggak merasa kalau misalnya mereka itu memiliki kuasa untuk jadi bahagia. Jadi ada banyak faktor-faktor kenapa seseorang merasa kalau mereka itu sendirian. Itu. Lalu untuk faktor-faktor kenapa sih orang ini ngerasa sendirian tuh? Apa yang kamu dapet atau kamu rasain sampai sadar faktor-faktor itu dari mana? Jadi sekarang kita menggali internal cause ya, internal penyebab yang membuat kita merasa sendirian. Seperti ini, segala sesuatunya itu nggak selalu terjadi karena faktor eksternal. Pasti ada hal-hal internal dalam diri kita yang membuat hal itu terjadi. Kayak contohnya tadi aku bilang, kenapa kamu merasa sendirian? Karena kamu nggak pernah menjadi teman bagi diri kamu sendiri. Apa sih yang ada dalam benak kamu saat kamu mendengar kata teman? Mungkin nggak semua orang, tapi kebanyakan orang menganggap kalau teman itu adalah objek. Teman itu adalah human. Teman itu adalah sesuatu yang real, yang nyata gitu ya. Oh, gue ngelihat lu adalah teman gue. Lu adalah orang baik, lu adalah teman gue. Jadi saat seseorang mendengar kata teman, dia langsung ngeling atau mengaitkan kata teman itu dengan sikap, dengan objek. Tapi yang jarang mereka ketahui adalah kata teman itu bisa jadi sesuatu yang fake, yang nyaru, yang absurd. Bisa jadi sesuatu yang ada dalam diri kita sendiri. Pernah nggak sih kamu mempertimbangkan diri kamu sendiri sebagai teman kamu? Dan sekarang nih kalau aku tanya ke kamu, kalau misalnya aku kasih waktu 3 detik untuk memikirkan seseorang, siapa orang yang kamu anggap sebagai teman kamu? Kamu pasti punya jawaban, sekarang kamu sampein ke aku. Jawaban kamu itu apakah seseorang yang kamu kenal? Iya. Tapi intinya adalah orang itu objek kan, orang itu manusia kan, dan orang itu cukup kamu kenal kan. Nah, tapi pernah nggak sih kamu mempertimbangkan untuk menjadikan diri kamu sebagai teman pertama untuk diri kamu sendiri? Pernah nggak sih kamu mempertimbangkan hal itu? Karena kamu berpikir kalau misalnya aneh kalau gue berteman sama diri gue sendiri, emang di dalam diri gue ada siapa gitu. Tapi kalau misalnya nih ya, kamu berpikir atau kamu menganalisa lebih dalam, teman pertama yang kita punya itu adalah diri kita sendiri. Kamu pernah nggak sih ngomong sendiri saat kamu duduk sama 5 orang di satu lingkaran, kamu duduk sama 5 orang. Kamu mendengarkan orang itu, tapi di sisi lain kamu juga ngomong di dalam diri kamu sendiri, ngomong di dalam pikiran kamu sendiri. Itu membuktikan kalau di dalam diri kamu itu ada seseorang dan kamu nggak pernah melihat orang itu. Itulah yang membuat kamu merasa kesepian. Karena kita selalu menganggap kalau misalnya teman itu adalah objek. Karena kita selalu menganggap kalau teman itu adalah manusia. Karena kita selalu menganggap kalau teman itu adalah behavior, sikap. Kamu baik, kamu teman aku. Kamu perhatian, kamu adalah teman aku. Kamu ini adalah kamu teman aku. Tapi kita nggak pernah menganggap kalau diri kita ini adalah teman dari diri kita sendiri. Aku kasih tahu kamu kalau misalnya kamu mulai mempertimbangkan diri kamu sebagai teman pertama kamu. Kamu akan lebih mudah untuk mengenali siapa diri kamu. Kamu akan lebih mudah untuk mengenali apa yang kamu inginkan. Jadi kalau misalnya kita adalah orang pertama atau teman pertama bagi diri kita sendiri, keluarnya saat kita berperilaku sama orang, saat kita menjalin hubungan sama orang lain, kita akan lebih mudah karena kita tahu siapa diri kita tahu apa yang diinginkan oleh teman kita yang ada dalam pikiran kita ini. Itu salah satu jawaban untuk pertanyaan kamu, balik lagi ke pertanyaan pertama kamu ya. Nah, kalau misalnya faktor-faktornya itu apa sih? Gimana cara aku bisa tahu kalau itu faktor-faktornya itu? Ya itu, karena salah satunya kita nggak pernah menjadi teman bagi diri kita sendiri. Kita selalu mempertimbangkan teman kita itu sebagai objek, sebagai manusia. Ini menarik banget sih karena selama ini aku salah ya berpikir kalau teman itu selalu jadi objek atau, ya teman itu bentuknya manusia gitu padahal kita sendiri tuh bisa jadi teman untuk diri kita sendiri. Iya, benar. Tapi ini ya, aku punya satu pemikiran ya.
Kenapa sih manusia tuh kan saling butuh ya, tapi ternyata tuh juga bisa saling nyakitin. Kalau menurut kamu, apakah menyakiti itu seringkali nggak disengaja? Sebelum kita masuk ke situ, aku mau menggambarkan dunia yang kacau karena menurut aku ini saling terhubung gitu. Aku yakin kamu punya dunia kamu sendiri. Aku pun punya dunia aku sendiri. Dan kita terhubung di sini, kita ngobrol di sini karena kita punya satu tujuan yang sama. Tapi setelah kita keluar dari obrolan ini, kamu akan kembali ke dunia kamu. Kamu akan kembali ke masalah kamu. Dan kita benar-benar jadi orang yang berbeda. Kita duduk di sini sebagai orang yang sama karena kita punya satu tujuan yang sama. Intinya, kalau kita punya satu tujuan yang sama, ya kita akan bekerja sama. Kita menyelesaikan masalah yang sama. Tapi saat kita keluar dari lingkaran ini, kita akan punya masalah yang beda. Dan kita hubung ke orang lain yang punya juga masalah yang beda gitu. Jadi kayak ibaratnya setiap tempat yang kita lewatin itu punya masalah yang beda-beda. Dari situ kita dapat gambaran kalau misalnya dunia yang kita tempati ini lebih kompleks. Dunia yang kita tempati ini kayak punya masalah di setiap tempat dan masalahnya ini harus diselesaikan sama orang yang beda, sama situasi yang beda, sama karakter yang beda, sama sikap yang beda. Jadi yang mau aku highlight dari apa yang aku sampaikan barusan adalah dunia kita ini bukan sesuatu yang perfect. Dunia kita ini kacau. Dunia kita ini dipenuhi oleh banyak kepentingan-kepentingan dari orang yang beda-beda. Sekarang aku duduk di sini. Aku sebagai Lulux, kamu sebagai Lupita. Tapi aku nggak cuma duduk sebagai Lulux dan sebagai Lupita. Kita nggak cuma sekedar bawa nama, tapi kita juga bawa diri kita. Dan saat kita bawa diri kita juga bawa mindset kita. Kita juga bawa mental kita juga bawa trauma-trauma yang kita punya dari masa lalu. Kita juga bawa ambisi kita bawa motivasi kita. Dan semua itu beda. Maksudnya kamu dan aku beda gitu. Ternyata sekalipun kita duduk di tempat yang sama, ngomongin hal yang sama, kita ini adalah dua orang yang beda yang bawa masalah kita masing-masing. Di luar kita berusaha untuk klik satu sama lain. Kamu berusaha untuk setuju sama apa yang aku sampaikan. Aku berusaha untuk setuju sama apa yang kamu sampaikan. Tapi di dalam, kita nggak saling setuju satu sama lain. Nggak selalu. Nggak selalu saling setuju. Ada part-part di mana saat kamu ngomong kayak aku skeptis sama omongan kamu. Artinya kan sebenarnya kita ini struggling di setiap saat. Kita struggling di setiap momen. Kita struggling sama orang yang beda. Dan kadang hal itu bikin kita jadi merasa terpukul, merasa terbebani sendiri. Oke, sekarang kamu duduk sama aku. Anggaplah kita punya problem nih ya. Kamu agree sama aku setuju sama aku setuju sama kamu. Oke, ini mudah. Oke, ini mudah gitu. Kemudian kamu pulang dan kamu ngomong sama orang tua kamu. Dan kamu nggak sependapat sama orang tua kamu. Itu nggak mudah. Dan kadang itu bikin kamu jadi down, itu bikin kamu jadi stres, itu bikin kamu jadi ini. Terus kamu pindah lagi ke tempat lain, kamu ngobrol sama teman kamu. Dan lebih menantang lagi, teman kamu ngajakin debat, ngajakin ini. Makin sulit, itu jadi bikin kamu down lagi, down lagi, down lagi. Dari situ adalah seperti ini. Satu tempat bisa terasa mudah buat kita, tempat lain bisa terasa sangat sulit buat kita. Tapi itu nggak mendefinisikan siapa diri kita. Satu orang boleh jadi menganggap kalau kita ini orang yang baik, orang yang berkesan, orang yang hebat. Tapi di tempat lain, orang mungkin menganggap diri kita ini orang yang batu, orang yang ini, orang yang ini. Jadi kalau misalnya kamu narik kesimpulan dari situ, kita nggak punya kesan yang sama ke tiap-tiap orang. Tiap-tiap orang tuh memberi kesan yang berbeda untuk diri kita. Kadang, kalau misalnya kita lebih banyak fokus ke hal-hal negatif, ketimbang hal-hal positif, kok lu kok batu sih orangnya, kok lu ini sih sama kita. Kadang kan beberapa orang lebih fokus ke hal-hal itu kan, sampai akhirnya mereka berpikir kalau hal-hal itulah yang mendefinisikan siapa dirinya dia. Dan akhirnya dia jadi down, dan akhirnya apa yang terjadi? Dia nyakitin orang lain. Nah, kita mulai kehubung ke situ ya. Jadi ada prosesnya loh, Pita. Kamu nanya ke aku, apa sih yang membuat orang membutuhkan satu sama lain, tapi juga menyakiti satu sama lain? Karena jawabannya seperti itu. Aku nggak bisa jawab dengan, ini hari yang buruk buat lo. Enggak, jawaban aku akan sepanjang itu gitu. Kita ada di satu tempat yang beda dengan orang yang beda, bawa masalah yang beda, bawa motivasi yang beda. Dan kita ketemu orang lain dengan motif yang beda, problem yang beda. Dan kadang sesuatu yang kacau itu yang bikin kita jadi nyakitin orang lain, bahkan tanpa kita sadari gitu. Tapi ada momen juga di mana kita membutuhkan orang lain. Kayak kita udah disakitin nih sama dia, itulah kenapa kita membutuhkan orang lain untuk memvalidasi
kalau misalnya kita ini orang yang baik, kita ini nggak selalu buruk kayak gitu kok. Makanya manusia membutuhkan satu sama lain dan juga saling menyakiti satu sama lain. Itu sih jawaban aku. I got your point sih. Menurut aku kamu cukup dewasa ya untuk sadar kalau orang tuh nyakitin karena dari background yang dia bawa gitu, apa yang dia laluin selama ini berbeda sama kita. Karena disakitin itu kan pastinya kita tuh harus berusaha untuk being nice ya. Being Karena nice. balik lagi kita juga butuh dia kan untuk memvalidasi kita. Tapi tuh ada aja orang yang terlihat baik tapi belum tentu bener-bener peduli, ya kan? Kenapa sih being kind itu lebih sulit daripada sekedar being nice? Oke, sekarang kita ngomongin tentang being nice versus being kind ya. Menjadi benar versus menjadi baik gitu ya. Kalau misalnya kita kaitkan dengan apa yang aku sampaikan sebelumnya, jadi memang dunia kita ini kacau ya, dan setiap orang punya dunianya masing-masing. Di sisi lain, karena kita punya dunia yang berbeda, sekalipun kita menempati satu planet yang sama, kita punya dunia yang beda. Di sisi lain, kita juga saling terhubung, dan cara kita untuk saling terhubung kan aneh ya. Kadang kita harus nyakitin orang lain supaya gue bisa terkonek sama si A. Kadang kita harus menyakiti si C supaya gue bisa terkonek sama si B. Atau kadang gue harus bersikap baik sama si C supaya gue bisa terkonek sama si B. Jadi kayak memang kacau ya. Nah, kalau kayak gitu kan itu bakalan menyeret kita sama sesuatu yang apakah gue harus jadi baik, apakah gue harus jadi benar dalam satu situasi tertentu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang being kind versus being nice seperti ini. Jadi ada dua jenis orang dalam hidup kita itu. Pertama, aku mau nempatin mindset aku seperti ini. Aku nggak tahu kalau audiens kita punya mindset yang beda, tapi aku berbicara dengan standpoint seperti ini. Aku selalu berpikir kalau setiap orang itu adalah orang baik. Setiap orang itu adalah orang baik. Gak peduli kalian menganggap dia ini toxic, dia ini. Jadi manusia itu terlahir sebagai orang yang baik. Tapi growing up, saat mereka tumbuh, mereka jadi terpecah nih. Ada orang yang baik, ada orang yang benar. Ada orang yang melakukan sesuatu dengan cara yang baik, ada seseorang yang melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Aku breakdown dari yang benar dulu ya. Kata benar dan salah itu benar-benar subjektif, Lupita. Kayak apa yang benar menurut kamu belum tentu benar menurut aku. Kalau misalnya kamu mengabaikan si A sebagai bentuk self-respect adalah hal yang benar, belum tentu aku menganggap kalau mengabaikan si A adalah sesuatu yang benar. Karena aku mungkin berpikir kalau, oh lu nggak respect sama orang ini, lu nggak baik sama orang ini, lu mengabaikan orang lain gitu. Tapi benar versi kamu adalah ya gue ngabain dia ya supaya gue nggak nyakitin dia. Jadi aku nggak pernah bilang kalau misalnya orang itu salah. Ini perspektif tentang apa yang benar menurut mereka dan apa yang benar menurut aku. Dan kadang itu nggak selalu sama, nggak selalu sejalan. Jadi kita menciptakan kebenaran kita sendiri. Kemudian kita kenal yang namanya pemerintah. Dalam organisasi kita tahu yang namanya aturan. Aturan itu menciptakan apa yang benar untuk dilakukan. Hukum itu menciptakan apa yang benar untuk dilakukan. Jadi sekarang kita punya versi benar diri kita sendiri, menurut diri kita sendiri, versi benar menurut organisasi atau pemerintahan atau apapun itu adalah versi benar. Nah, sekarang aku switch ke versi being kind, menjadi baik. Baik itu adalah dalam artian kayak gini, kamu nggak harus selalu melakukan sesuatu dengan cara yang benar, tapi kamu melakukan sesuatu untuk membuat hubungan kalian itu lebih baik. Kamu pernah dengar istilah white lies, kebohongan putih? Ya, jadi kalau misalnya kita bohong, tapi bohongnya ini dengan intention ya supaya kita nggak ribut, supaya hubungan kita ini tetap terjalin, supaya gue nggak ngeberatin elu gitu. Jadi dia menghalalkan bohong gitu. Oke. Orang-orang yang being kind itu sering melakukan itu. Sama kayak mungkin kita pernah ngebahas masalah empty apologize. Kurang lebih mirip ya. Iya, karena dia berusaha untuk menjadi baik sama orang lain, dia melakukan segala hal dari tindakannya dia, ucapannya dia, supaya membuat hubungannya ini lebih baik, supaya nggak menyakiti orang lain. Jadi ada dua jenis manusia di dunia ini, mereka yang ngelakuin hal-hal yang benar menurut mereka, menurut organisasi, menurut apapun itu, versus mereka yang bersikap baik sekalipun tindakannya mereka ini nggak benar.
Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan dunia yang kacau, dengan kenapa manusia menyakiti satu sama lain versus being nice, dan being kind ini, aku percaya kalau misalnya menjadi baik dan menjadi benar ini adalah salah satu penyebab kenapa dunia kita itu jadi kacau. Karena kayak gini, aku duduk di sini boleh jadi intention aku adalah untuk being right, being nice, untuk menjadi benar. Sedangkan kamu duduk di sini untuk menjadi being kind. Jadi motivasi aku karena aku harus menjadi benar, artinya tindakan aku harus sesuai aturan, sesuai dengan apa yang aku anggap benar. Sedangkan kamu, tindakan kamu di sini adalah kamu orientasinya ke aku. Supaya kamu gak menyinggung aku, oh ya udah gue ikut aja alurnya dia. Jadi kita duduk di sini sebagai orang yang beda gitu. Kamu being kind, aku being nice. Dan kalau misalnya pemikiran kita ini nggak sejalan, bertuburukan, itu bisa menciptakan kayak konflik. Konflik itu kecil ataupun besar skalanya, itu yang bikin kita jadi memunculkan percikan-percikan trauma lah dalam diri kita. Kalau misalnya nih kamu nggak setuju sama aku, dan aku merasa tersinggung nih, karena kamu berusaha untuk jadi being nice, berusaha untuk benar lah. Kamu skeptis, kamu ngomong apa adanya, kamu ini ya sesuai aturan ya, emang harusnya lu kayak gini, harusnya lu kayak gini. Tapi di sisi lain, aku jadi tersinggung gitu. Kan mau nggak mau itu akan memunculkan rasa takut, rasa insecure dalam diri aku, yang akhirnya nanti saat aku keluar dari obrolan ini, aku mulai memperlakukan orang dengan buruk. Karena kamu bikin mood aku jadi bete. Itu sih yang nge-link atau yang mengaitkan antara being nice, being right dengan dunia kita yang kacau ini. Oke, kan tadi kan kamu sempet meng-highlight satu kalimat ya, dan aku, lumayan, penasaran gitu bertanya-tanya. Soal ya tadi efek dari being kind dan being nice itu, bikin dunia kita hancur gitu, Iya. atau ada beberapa pihak yang kena banget dampaknya ya, dari, being kind, being nice itu. Iya. Nah, itu tuh luka dari being kind, being nice ini kan pastinya nggak selalu kelihatan ya, tapi efeknya tuh panjang gitu ya. Iya. Apa sih dampak yang paling sering kamu lihat dan dari orang yang tersakiti? Untuk menjawab pertanyaan itu mungkin aku akan nyelam ke apa yang mungkin aku alami ya. Aku boleh bilang kalau misalnya percakapan kita, topik kita hari ini merupakan topik yang paling vulnerable, topik yang paling sensitif, topik yang paling melankolis yang pernah aku sampaikan di podcast kita kali ini. Aku mau cerita mungkin dampak yang aku alami dulu ya. Supaya lebih mudah kayak gini deh. Ada suspek, ada victim, ada pelaku, ada korban. Kita analogikan seperti itu aja dulu ya. Nah, sekarang aku mau cerita saat aku jadi victim lebih dulu ya. Saat aku jadi Boleh victim dari boleh. orang lain. Baru-baru ini aku berhadapan dengan leader yang insecure sama dirinya dia sendiri. Insecure itu dalam artian dia seorang leader, tapi di sisi lain dia juga nggak bisa menjadi leader karena dia menganggap kalau misalnya dia nggak punya authority, dia nggak punya kuasa, dia nggak punya strategi plan, dia menganggap kalau misalnya orang lain itu lebih berkuasa dari dia, yang akhirnya karena insecurity-nya dia ini, jadi bawahannya ini jadi ikut-ikutan, Kerasa ya dari jadi insecure kayak dia dia? dia dia neken bawahannya. Iya. Anggaplah dia leader sebagai orang yang insecure, tapi bawahannya ini bukan orang yang insecure. Bawahannya ini gregetan. Lu harusnya kayak gini dong sebagai leader, lu harusnya kayak gini dong sebagai leader. Jadi jatuhnya kayak kita melangkahi. Karena bawahannya ini menganggap kalau misalnya, oh ini loh sikap-sikap yang seharusnya dilakukan oleh seorang leader gitu. Aku ada di situasi itu di mana aku ada di bawah kepemimpinan orang yang insecure. Tapi karena si orang yang insecure ini sifatnya egois, yang gak mau refleksi diri, yang gak mau mendengarkan, akhirnya dia menekan bawahannya untuk jadi insecure juga. Untuk, udahlah, pokoknya lu kerjain aja apa yang gue perintahin. Lu gak punya kapasitas untuk berbicara, lu gak punya kapasitas untuk ngelakuin A, B, C, D, E, dan lu harus melakukan sesuatu sesuai arahan gue. Kalau di luar dari arahan gue ya berarti lu bukan karyawan yang baik, lu bukan pekerja yang baik, seperti itu gitu. Ini salah satu dampak dari orang yang berusaha keras untuk jadi being right, ditambah dia orang yang insecure. Jadi leader ini berusaha untuk melakukan segala sesuatunya dengan benar, tapi dia juga insecure gitu, yang akhirnya bawahannya pun jadi ikut-ikutan insecure.
Dan aku merasa kalau misalnya karena ada di situasi tertekan itu, akhirnya aku shut down semua aspirasi aku shut down semua suara aku shut down. Jadi intinya aku bekerja di situ ya cuma sebagai robot gitu. Aku melakukan apa yang dia perintahkan. Efeknya ke aku apa? Aku jadi nggak berkembang, aku jadi mulai melakukan sesuatu yang bukan diri aku, karena aku berpikir bahwa ini loh yang diinginkan oleh leader. Jadi aku melakukan sesuatu yang memang benar-benar berseberangan dari siapa diri aku gitu. Bahkan di satu poin, di satu titik tertentu, ini aku mau jujur aja, di satu titik tertentu, karena saking insecure-nya leader ini, dia nggak bisa speak up saat bawahannya melakukan kesalahan, beban moral di aku adalah aku nggak boleh melakukan kesalahan. Karena nggak akan ada orang yang ngebela aku nanti saat aku melakukan kesalahan. Jadi mau nggak mau aku sebagai bawahan, aku harus melakukan sesuatu yang benar, harus selalu benar sesuai arahannya dia, biar dia nggak perlu membela siapapun, biar dia nggak perlu maju, biar dia nggak perlu ini, karena dia pun orangnya insecure gitu, nggak akan ada yang ngebela aku. Akhirnya aku selalu tertekan untuk melakukan benar, 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 sampai ada di satu poin tertentu di mana aku harus berbohong. Dan di titik itu, aku benar-benar nggak suka sama diri aku sendiri. Di titik itu aku merasa kalau misalnya ternyata ada ya lingkungan yang seperti ini, lingkungan yang justru bukannya membuat kita jadi lebih baik, tapi justru malah membuat kita kembali ke kayak turun gitu standar kita, turun gitu kualitas diri kita. Dan itu adalah momen terburuk yang pernah aku alamin saat berhadapan dengan orang yang berusaha untuk jadi benar setiap saat. Itu saat aku jadi korban ya. Kemudian saat aku jadi suspek, saat aku jadi pelaku, seperti ini. Aku berhadapan sama seseorang yang benar-benar sensitif. Aku berhadapan sama seseorang yang berusaha untuk menjadi baik lah ya. Terus aku berhadapan sama seseorang yang melankolis lah ibaratnya. Nah, karena aku berhadapan sama orang yang seperti itu, aku berusaha memposisikan diri aku sebagai being kind, menjadi baik. Akhirnya, aku melakukan sesuatu yang benar-benar di luar dari diri aku cuman untuk menyenangkan orang ini. Aku nggak menyampaikan apa yang membuat aku keberatan, apa yang membuat aku ini. Intinya adalah orang ini adalah yang paling penting dan gue harus melakukan sesuatu. Kenapa aku sebut diri aku pelaku? Pelaku itu kan kesannya konotasinya negatif banget ya. Pelaku kriminal, pelaku ini ya. Maksudnya lu artinya melakukan sesuatu yang jahat gitu sama orang ini. Kenapa aku sebut diri aku itu pelaku padahal aku melakukan sesuatu yang kind, yang baik gitu ya. Karena secara nggak langsung aku menciptakan diri aku dalam bentuk lain gitu untuk di hadapan orang ini gitu. Akhirnya dia melihat aku sebagai sosok lain bukan sebagai diri aku sendiri. Aku nggak menjadi autentik, aku nggak menjadi asli gitu. Dan kalau misalnya kita terus berusaha untuk menjadi kind tanpa mempertimbangkan untuk menjadi nice, untuk menjadi benar, aku khawatir kalau misalnya kita akan lebih mudah dikontrol sama orang lain, kita merepresentasikan diri kita sebagai orang lain, dan itu yang membuat hubungan kita jadi kacau sama orang lain. Kayak gitu sih, itu dampak yang mungkin bakal terjadi ke diri kita ataupun ke orang lain juga. Ini menarik banget ya, karena kamu nggak cuman ceritain dampak dari orang yang nyakitin kamu, tapi ternyata kamu juga pernah menjadi pelakunya Aku tanpa pernah menjadi disadari, pelakunya, ya iya. kan? Tapi balik lagi ya, tadi kan kamu sempat singgung soal Vulnerable, iya. vulnerable. Iya, Ya, vulnerable. banyak orang nih yang bilang jadilah rentan, tapi jarang ngomongin harganya gitu. Menurut kamu nih, jadilah rentan itu keberanian atau suatu kelemahan? Oke. Sekarang kita ngomongin tentang vulnerable ya. Jadi sikap vulnerable ini menurut aku adalah obat untuk dunia yang sakit. Antiseptik? Sederhananya. Ya, apa? Antiseptik? Bukan. Antibody? Antibody sebutannya ya itulah. Maksudnya Oke. obat untuk dunia yang sakit. Sikap vulnerable ini merupakan obat untuk dunia yang sakit. Karena konsepnya seperti ini. Being vulnerable itu gak cuma menjadi jujur sama diri kita, sama ucapan kita, sama tindakan kita, tapi juga menjadi open sama semua kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi. Entah itu kemungkinan baik ataupun kemungkinan buruk. Jadi kita sekarang hidup di dalam dunia di mana kompetisinya ketat banget kan. Untuk jadi yang terbaik, untuk jadi yang terhebat nomor satu, dan untuk jadi pusat perhatian. Kita hidup dalam dunia yang seperti itu, terutama dengan didukung oleh teknologi, sosial media, dan yang seperti ini kan. Jadi tuntutan kita ini benar-benar tuntutan yang harus bisa
Kalau misalnya lu mau jadi pemenang, kalau misalnya lu mau sukses, ya lu harus ngelakuin ini loh, lu harus show up, lu harus jadi baik, lu harus jadi nomor satu kayak gitu kan. Tapi orang-orang yang ada di urutan nomor satu itu, orang-orang yang sukses itu, belum tentu bahagia seutuhnya. Kenapa? Karena suksesnya mereka itu palsu. Apa yang mereka lakuin, apa yang mereka ucapin, oke boleh jadi di depan kamera itu sesuatu yang wow gitu ya, disukain banyak orang, dapat banyak like, dapat banyak komen, tapi di dalam saat dia di out of kamera, di luar dari kamera, hidupnya dia itu ternyata nggak sesempurna itu ya, nggak sesempurna di depan layar, ternyata mereka juga punya struggle-struggle kayak gitu ya. Dan aku yakin ini nggak cuma dialami oleh orang-orang yang ada di urutan nomor satu, melainkan juga kita pun kadang di apa yang kita tunjukin di sosial media itu sesuatu yang baik-baik aja. Kita mana mau nunjukin sesuatu yang sedih, sesuatu yang sifatnya kegagalan, kekecewaan, mana mau kita kayak gitu kan. Nah, sementara being vulnerable ini menuntut kita untuk jadi open untuk segala possibility, untuk segala kemungkinan yang bakal kita terima, entah itu baik ataupun buruk, dan menjadi genuine dan menjadi asli sama tindakan kita maupun ucapan kita. Aku mendorong semua orang yang dengerin podcast kita hari ini untuk jadi being vulnerable, jadi open. Caranya nih seperti ini. Anggaplah kamu klien aku ya. Kamu klien aku dan kita punya urusan bisnis nih ya. Tapi di sisi lain, kehidupan pribadi aku nih lagi nggak baik-baik aja. Kalau misalnya aku duduk di sini dan aku cuman berpikir, oh ini adalah kompetisi gimana caranya supaya gue bisa memenangkan hati klien gue dan pokoknya gue harus dapat ini. Apa yang aku sampaikan ke kamu adalah semua tentang bisnis, 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 bisnis. Dan aku mengabaikan apa yang aku rasain, apa yang terjadi sama aku. Tapi saat aku berusaha untuk being vulnerable sama kamu, di awal sebelum kita ngomongin bisnis, aku akan bilang, ini adalah hari yang bukan hari terbaik dalam hidup gue. Dan mungkin nanti sepanjang obrolan gue, akan ada sesuatu yang mungkin gue bakal nyinggung lu, atau akan ada sesuatu yang sifatnya emosional. Dan gue minta tolong, gue minta bantuan sama lu buat memaklumi hal itu. Karena ini bukan hari terbaik dalam diri gue. Itu adalah salah satu bentuk aksi untuk being vulnerable. Jadi dengan kita ngaku ke orang lain kalau kita nggak lagi baik-baik aja, apakah reaksi kamu nih ya sebagai klien aku, apakah kamu akan menuding, oh ya udah jangan ngomong sama gue, apa kira-kira apa reaksi kamu saat aku ngomong seperti itu? Muncul empati untuk Nah, ngerti itu kamu. dia kan. Jadi kalau misalnya kita berusaha untuk being vulnerable, terbuka tentang kondisi kita tanpa harus nge-fake fake tentang, oh gue lagi baik-baik aja kok, gue lagi ini, dan mengabaikan emosi kita ini, kita nggak akan menjalin koneksi sama orang lain, koneksi yang dalam, yang deep gitu. Oke, mungkin koneksi kita sekedar sebagai klien sama ininya aja, tapi nggak ada koneksi yang lebih dalam dari itu. Dan menurut aku nih ya, justru malah yang membuat kita lebih baik, yang membuat kita lebih sukses, itu adalah koneksi kita yang lebih dalam sama orang lain. Orang itu nggak nginget kita dari apa yang kita sampaikan, dari materi apapun yang kita sampaikan, dari gimana cara kita show up ke mereka, orang itu inget kesan apa yang kita tinggalin ke mereka. Dan kita akan meninggalkan kesan baik kalau misalnya kita bersikap terbuka sepenuhnya sama diri kita. Itu tentang vulnerability. Jadi vulnerability ini bukan berarti jadi kelemahan ya, justru malah jadi sumber kekuatan, sumber keberanian kita untuk jujur dan apa adanya. Iya, aku setuju sama kamu. Karena sekarang orang berpikir kalau gue terbuka sepenuhnya sama lo, sekarang kan orang banyak skeptisnya. Mungkin dibilang kalau misalnya orang kalau banyak skeptisnya orang pintar ya gitu ya. Tapi menurut aku nggak selalu begitu. Oke, kita boleh skeptis sama seseorang, tapi ada porsinya gitu. Ada porsinya gitu. Jangan selalu negative thinking kalau misalnya gue terbuka sepenuhnya sama lu, nanti lu bakal memanipulasi gue, lu bakal ini sama gue. Karena menurut aku, kita human, nggak ada manusia yang baik, nggak ada manusia yang buruk gitu. Segala sesuatunya itu benar-benar subjektif. Kalau kita hadir di depan seseorang dengan pikiran buruk, itu yang akan kita dapat. Hal-hal buruk itu yang akan kita notice dari orang itu. Tapi kalau kita duduk dengan pikiran yang baik, nih aku ngomong sama kamu, aku menganggap kamu orang yang baik, apa yang aku notice dari kamu adalah, oh kamu orang yang baik. Yang aku notice adalah, oh kamu ngelihat aku saat aku ngomong sama kamu. Oh kamu mendengarkan aku saat aku ngomong sama kamu. Tapi saat aku duduk di sini, aku mikir hal-hal negatif tentang kamu. Oh kamu nggak begitu peduli sama apa yang aku sampaikan. Oh, jadi kayak kita menotis apapun yang kita highlight gitu. Jadi bukan tentang orang itu, melainkan tentang diri kita itu. Makanya being vulnerable itu nggak selalu berarti buruk. Justru malah being vulnerable itu membuka pintu koneksi kita sama orang lain. Koneksi yang lebih deeper, yang lebih dalam. Kayak gitu sih.
Ini, insight yang baru banget aku dapetin sih ya, dari makna vulnerable itu sendiri gitu. Kita masuk ke automatic kindness atau aksi kecil. Aksi kecil apa sih, Kak, yang paling realistis nih yang bisa kita lakuin waktu ngerasa dunia ini keras dan kita tuh, harus ngelakuin sesuatu perubahan walaupun itu nggak besar gitu? Oke, sekarang kita ngomongin tentang masalah teknisnya. Aku suka sebut ini sebagai atomic kindness atau kebaikan-kebaikan kecil yang nantinya aku nggak bisa bilang kalau kebaikan kecil ini akan merubah hidup kamu secara seluruhnya, tapi aku percaya kalau atomic kindness ini bakalan ngebuka peluang bagi kamu untuk kehidupan yang lebih baik gitu. Anggaplah dalam 1 tahun, setiap hari kamu ngelakuin satu kebaikan kecil. Dalam 1 tahun itu artinya kamu udah ngelakuin 365 kebaikan kecil. Satu kebaikan kecil nggak bisa ngubah hidup kamu, tapi 365 kebaikan kecil itu pasti bisa ngubah diri kamu, hidup kamu, sekalipun nggak perubahan yang terlalu besar. Makanya aku suka sebut ini sebagai kebaikan-kebaikan yang atom yang kecil. Atom itu kan partikel yang kecil. Jadi ada 3 poin yang mau aku highlight supaya kita bisa ngasih kebaikan-kebaikan kecil sama orang lain. Yang pertama adalah understanding ourselves. Jadi kita harus memahami diri kita sendiri dulu. Kita nggak bisa ngasih kebaikan ke orang lain kalau misalnya kita nggak paham dasar dari kebaikan itu sendiri. Kita nggak bisa ngubah dunia kalau misalnya kita nggak tahu apa yang mau kita lakuin. Dan kita nggak tahu apa yang mau kita lakuin karena kita nggak paham diri kita. Jadi kayak understanding ourselves ini nggak cuma memahami ketakutan kita, apa yang membuat kita melakukan sesuatu, apa yang membuat kita menghindari sesuatu, tapi juga membuat kita paham pola tindakan kita, pola behavior kita. Jadi memang prosesnya itu proses internal dulu. Dari diri Kalau sendiri ya? misalnya ya, kalau misalnya kita udah paham siapa diri kita, aku yakin kita akan lebih mudah untuk masuk ke tahap berikutnya yaitu self awareness. Kita membangun kesadaran diri. Kesadaran diri itu nggak semata-mata langsung gue sadar kalau misalnya ini. Kesadaran itu diri itu sesuatu yang kompleks. Ilmu yang paling mahal menurut aku adalah ilmu kesadaran diri. Kesadaran diri ini yang membuat hidup kamu jadi legowo, kesadaran diri ini yang membuat hidup kamu jadi lebih sukses. Dan kesadaran diri ini yang mempermudah segala urusan kamu. Jadi ilmu tentang kesadaran diri ini juga nggak semata-mata berdiri dengan sendiri, enggak. Tapi melainkan karena kita paham dulu siapa diri kita, baru kita membangun kesadaran diri. Tapi di sini kita nggak lagi ngomongin self awareness ya. Jadi mungkin aku akan nyampein sedikit aja tentang self awareness. Sadar diri itu bukan berarti ya bukan terlalu gue sukanya ini, gue sukanya pergi ke sini, gue suka pakai baju ini, gue suka pakai enggak. Itu enggak selalu tentang diri kita, melainkan juga tentang orang lain. Kesadaran diri ini juga menyentuh hal-hal tentang apa yang harus kita sampaikan ke orang lain di situasi tertentu, dan kesadaran diri ini juga membantu kita untuk memahami siapa orang lain itu dan gimana cara kita bersikap sama orang lain. Itu poin penting tentang kesadaran diri ya. Nah, terus yang ketiga itu baru kita serving others. Nah, disinilah atomic kindness itu bertindak gitu. Jadi saat kita jadi gini loh, sebaik-baik manusia adalah mereka yang ngasih jasa ke orang lain, service ke orang lain. Jadi kalau misalnya kamu bertanya, kebaikan apa sih yang harus kita lakuin, yang bisa kita lakuin sekarang? Aku nantang kamu, aku nantang semua audiens yang lagi dengerin podcast kita kali ini, dan aku juga nantang diri aku sendiri untuk ngelakuin 3 hal ini. 3 hal ini nggak perlu biaya kok, nggak perlu usaha untuk jalan kemana-mana. Tapi 3 hal ini bisa mengubah kualitas hubungan kamu sama orang lain dan mengubah diri kamu gitu. Hal pertama, aku tantang kalian untuk bilang I love you sama orang yang kalian cintai. Aku tantang kalian untuk bilang I care about you, aku peduli sama kamu untuk orang yang benar-benar kalian pedulikan. Itu sesuatu hal yang sepele, tapi nggak semua orang bisa ngelakuin hal itu. Karena kita berpikir, oh ya udah orang tua gue ada sama gue setiap hari, ngapain sih gue harus afirmasi gue sayang sama lu, gue sayang sama lu. Tapi sebenarnya afirmasi itu karena nggak semua orang paham siapa kita gitu. Kita harus memvalidasi itu setiap hari. Karena rasa cinta itu bukan sesuatu yang pasif, bukan sesuatu yang diam. Cinta itu sesuatu yang aktif, entah itu dengan tindakan ataupun kata-kata. Jadi cara kamu mengaktifkan cinta kamu sama seseorang adalah bilang I love you, I love you, I love you. Plus tindakan ya pastinya ya, nggak cuma I love you kosong doang. Jadi aku tantang kalian untuk bilang I love you. Nggak peduli itu sama pasangan kalian, sama orang tua kalian, intinya sama orang terdekat kalian. Atomic kindness yang kedua, aku tantang kalian untuk bilang I'm sorry.
Kadang kan sekarang orang kebanyakan gengsinya ya, sampai lupa kalau misalnya saat dia melakukan kesalahan, dia nggak bilang sorry sama orang lain. Karena dia berpikir kalau, oh gue bener, lo salah. Balik lagi ke poin yang tadi aku bilang, lu punya kebenaran lu sendiri, tapi bukan berarti karena lu bener, itu bener juga menurut orang lain. Jadi nggak ada salahnya kalau bilang, I'm sorry, kalau kamu menyinggung orang lain. Jangan gengsi, jangan apa, tapi lihat deh, nanti saat kamu bilang I'm sorry, lihat apa yang dirasakan sama orang ini. Dan lihat nanti impact-nya ke hubungan kalian tuh ke depannya nanti kayak gimana. Dan yang ketiga adalah thank you. Jadi appreciate seseorang yang hadir buat kalian. Jangan kalian selalu mengharapkan sesuatu yang ada di luar kendali kalian. Oke, kalian boleh berharap sesuatu yang besar gitu ya. Tapi jangan lupa merayakan momen saat ini. Jangan lupa menghargai orang-orang yang hadir buat kalian di saat sulit maupun di saat senang. Jadi, I appreciate you. Aku tantang kalian untuk ngomong ini sama orang yang peduli sama kalian. Aku menghargai usaha kamu, aku menghargai kehadiran kamu. Lakuin 3 hal itu, I love you, I'm sorry, dan I appreciate you atau thank you. Dan lihat kualitas hubungan kalian sama orang itu setelah ini. Jangan lakuin itu sekali ya, tapi rutin. Karena untuk tahu orang ini benar-benar cinta yang aktif adalah cinta yang bersuara, entah itu dalam bentuk aksi maupun kata-kata. Itu atomic kindness yang mau aku share ke kalian. Keren ya, jadi itu kan maksudnya gimana ya, dari 3 kata yang kamu masukin di atomic kindness ini kayak I love you, say sorry, dan I appreciate you. Itu tuh kata-kata yang menurut aku, biasa aja gitu ya, normal, orang banyak sebutin, ternyata berpengaruh besar ya untuk mengubah Hubungan kita sama orang lain. hubungan kita sama orang lain. Ini masuk ke refleksi diri ya, Kak, Untuk pertanyaan terakhir dari aku, apa satu hal yang ingin banget kamu sampaikan ke orang-orang yang lagi ada di titik rendah di hidup ya? Hal pertama yang mau aku sampaikan adalah kalian gak sendirian. Kembali lagi ke pembahasan awal kita, setiap orang punya dunianya masing-masing. Setiap orang punya struggle-nya masing-masing. Kalian gak sendirian. Yang pertama itu. Yang kedua, kalian jangan berpikir kalau diri kalian itu, tindakan kalian, ucapan kalian itu nggak ngasih impact ke orang lain. Karena kayak yang tadi aku jelasin di awal, tindakan kita, aksi kita, ucapan kita, itu adalah benang yang membuat orang lain jadi kusut gitu. Jadi sebelum kalian bertindak ataupun berbicara, pastiin kalau kalian tuh mikirin impact-nya ke orang lain. Jangan cuma mikirin ego diri sendiri, oh gue harus nyampein ini, gue harus ini. Tapi being nice and being kind itu harus balance. Kalian nggak bisa sepenuhnya jadi benar. Kadang kalian harus jadi baik sama orang lain. Karena kalian tahu kalau misalnya dengan kalian menyinggung dia kayak gini, boleh jadi dia orang sensitif, ntar dia jadi trauma, dia jadi down, stres, depresi, dan kita nggak tahu kalau misalnya nanti dia melakukan tindakan, jangan sampai ya, misalnya bunuh diri atau apa. Kan itu dari hal-hal kecil. Gimana kalau ternyata kita ini adalah racun buat orang lain? Kalau misalnya kalian mau diperlakukan dengan baik, perlakukan orang lain sebaik kalian pengen diperlakuin sama orang lain gitu. Jadi segala sesuatunya itu ada timbal baliknya. Itu hal yang kedua yang mau aku sampaikan. Jadi kalian itu merupakan entah itu racun atau madu bagi orang lain ya. Itu hal yang kedua. Terus yang ketiga, kalian jangan insecure sama diri kalian sendiri. Karena insecurity kalian ini boleh jadi tekanan buat orang lain. Sama kayak Cats yang tadi aku ceritain tentang leadership. Insecurity-nya leader aku adalah tekanan buat aku pribadi. Yang akhirnya mendorong aku untuk melakukan hal-hal negatif. Jadi balik lagi ya, masih nyambung sama poin kedua, kalau misalnya tindakan kalian itu berefek, ngasih impact ke orang lain. Dan yang terakhir, kalau misalnya kalian mau jadi sesuatu, kalau kalian mau sukses dalam hidup, kalian mungkin saat ini berada di titik terendah dalam diri kalian. Tapi pahami kalau misalnya titik terendah ini nggak selamanya. Pun halnya dengan kesuksesan. Kesuksesan itu nggak selamanya. Jadi kalian harus belajar untuk menikmati hal itu gitu. Bukan berarti kalian ada di titik terendah, kalian harus, oh ini adalah gue quit, gue udah tamat nih karena gue ada di titik terendah. Nggak kayak gitu. Kalian harus nanamin mindset sama diri kalian kalau misalnya ini nggak selamanya. Dengan kalian berpikir kalau ini nggak selamanya, kalian akan lebih menikmati momen itu. Sama kayak keberhasilan. Kalian tahu nih, kalian nggak selamanya berhasil, kalian bakal menikmati momen kesuksesan kalian. Karena kalian tahu nanti boleh jadi kalian jatuh lagi.
Kan karena bayangan itu kan, karena bayangan itu nggak selamanya, akhirnya kita menikmati momen ini. Kalau misalnya nih sekarang aku berpikir, "Oh, aku bakalan duduk sama kamu selamanya di sini," ya udah kualitas obrolan aku ya biasa aja, ngapain capek gue ntar kalau misalnya terus-terusan membuat kamu terkesan kan. Tapi kalau aku duduk di sini dengan pemikiran kalau misalnya aku nggak selamanya duduk sama kamu, aku akan membuat momen ini sebagus-bagusnya mungkin. Jadi lowest point itu nggak selamanya. Justru malah dari lowest point ini adalah pembelajaran buat kalian supaya nanti ke depannya saat kalian ada di titik tertinggi, kalian tahu rasanya ada di titik terendah. Dengan begitu kalian jadi tahu gimana cara harus memperlakukan orang lain. Jadi kayak ibaratnya orang yang belajar dari nol itu lebih berempati, lebih tahu, lebih relate, dan ya lebih baik lah ketimbang orang yang tiba-tiba langsung ada di atas gitu. Itu poin-poin yang mau aku sampaikan dari pembahasan kita hari ini. 40 menitan kita duduk di sini dan ngedengerin kamu ngebahas topik seputar when you hit lower point in your life. Yang aku tangkep ya, dan yang paling masuk di aku tuh, dan jadi refleksi buat aku juga, dan mungkin teman-teman juga bisa jadiin itu refleksi diri soal yang tadi ya, atomic kindness itu sendiri. Dari hal-hal yang sederhana banget bahkan, dan itu bisa jadi perubahan yang besar. Seperti itu. Lalu soal being nice and being kind itu sendiri tuh apa-apa aja, seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya untuk episode hari ini tentang when you hit lower point in your life. Kalau kalian punya saran atau komentar seputar topik ini, boleh banget disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa share, like, dan yang pasti subscribe di channel Bistalk ya. kali ini. Aku Lupita, Aku Lulu. sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.